Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bertemu lagi dengan saya pada materi pencegahan konflik. Mudah-mudahan saat ini kondisi Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat dan tentunya juga dalam keadaan bahagia. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ada 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari di materi pencegahan konflik kali ini. Yang pertama yaitu konflik sosial dan konflik sosial keagamaan. Dilanjutkan pokok bahasan kedua yaitu teori sebab-sebab konflik. Dan yang ketiga adalah tentang pencegahan konflik dalam siklus konflik. Yang keempat, pemetaan dan analisis konflik sosial keagamaan. Yang kelima, peringatan dini konflik keagamaan. Dan yang terakhir adalah respon dini konflik sosial keagamaan. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara tentang konflik sosial dan konflik sosial keagamaan, tentunya terlebih dahulu akan kita bahas apa itu konflik. Konflik berasal dari kata konflik yang berarti saling berbenturan, yaitu mencakup suatu bentuk benturan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, dan keributan. Mengenai definisi konflik, banyak sekali para ahli telah mendefinisikan atau memberikan pengertian tentang konflik itu sendiri. Intinya adalah konflik yaitu sebagai suatu proses yang mulai bila suatu pihak merasakan pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau segera mempengaruhi secara negatif suatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Definisi konflik, sebagian ada yang mengatakan konflik adalah pertikaian atas nilai-nilai dan klaim terhadap status, terhadap kekuasaan, dan terhadap sumber daya. Definisi yang lain juga ada yang mendefinisikan, yaitu konflik adalah segala sesuatu di mana dua atau lebih entitas sosial atau pihak memandang bahwa mereka memiliki tujuan yang saling tidak bersesuaian. Di dalam definisi ini menekankan pada adanya tujuan yang tidak sesuai atau saling berlawanan dan unsur persepsi yang membawa menuju konflik. Sementara itu, Kementerian Agama sendiri mendefinisikan konflik, yaitu yang terdapat di dalam KMA nomor 85 pada tahun 1996, memberikan pengertian konflik sebagai suatu persengketaan dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan. Meski rumus definisi konflik yang diajukan para ahli tadi berbeda-beda, ada sejumlah elemen konflik yang dapat diidentifikasi dari berbagai definisi tersebut. Yang pertama yaitu hubungan pertikaian antara dua atau lebih. Yang kedua, adanya intensionalitas, tindakan dari para pihak yang terlibat dalam konflik. Yang ketiga, ada hubungan saling pengaruh atau ketergantungan antara para pihak yang bertikai. Karena jika tidak ada saling pengaruh antar pihak, perbedaan yang ada tidak akan melahirkan sebuah konflik. Yang keempat yaitu pertikaian antar aktor konflik yang menyangkut nilai atau tuntutan atas status, atas kekuasaan, dan sumber daya, atau terjadi karena keyakinan para aktor bahwa mereka memiliki tujuan yang tidak selaras atau berlawanan.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan konflik keagamaan? Konflik keagamaan secara umum dikategorikan dalam konflik yang menyangkut nilai, meski dalam beberapa kasus perebutan kekuasaan dan sumber daya turut mewarnai dalam konflik keagamaan tersebut. Sebagian para ahli memasukkan konflik keagamaan dalam payung umum konflik etnis, yaitu seluruh konflik sosial yang didasarkan atas identitas akskriptif seperti ras, warna kulit, bahasa, suku, dan agama. Penciri utama yang digunakan umumnya identitas kelompok yang berkonflik seperti Muslim dengan non-Muslim, Kristen dengan non-Kristen untuk konflik komunal atau konflik antar agama. Atau contoh yang lain antara Syiah dan Sunni untuk konflik intraagama atau konflik sektarian. Itulah pengertian atau contoh-contoh dari konflik sosial dan konflik keagamaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa masih terjadi konflik? Atau kenapa terjadi konflik? Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama adalah ketidaksiapan berbeda. Apakah itu berbeda identitas, baik itu secara individu maupun kelompok? Berbeda budaya, berbeda kepentingan. Di sisi lain juga ada faktor lain, misalkan adanya perubahan sosial yang tajam, atau mungkin di beberapa daerah ada yang mayoritas dan minoritas. Terus ada kesenjangan yang ekstrim, faktor-faktor lain yang menyebabkan konflik. Ini adalah beberapa hal mengapa terjadi sebuah konflik. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan berbahagia, selanjutnya adalah teori-teori sebab konflik. Ada beberapa teori yang terkait sebab konflik. Yang pertama adalah teori asumsi. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, dan sosial yang tak terpenuhi. Atau contoh yang lain kan faktor keamanan, faktor identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi yang sering juga merupakan inti dari sebuah pembicaraan, yaitu merupakan dari teori kebutuhan. Atau contoh yang lain juga terhalangnya individu atau masyarakat dalam mengakses sarana untuk memuaskan kebutuhan dasar mereka menjadi penyebab terjadinya konflik. Ini adalah menurut teori kebutuhan manusia. Selanjutnya teori sebab-sebab konflik yang kedua, yaitu teori hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Polarisasi ini dimaksudkan antara lain, contohnya adalah perbedaan asal-usul, misalkan penduduk asli dan penduduk pendatang, atau perbedaan agama yang dianut. Ini adalah menurut teori hubungan masyarakat. Yang selanjutnya teori sebab konflik yang ketiga, yaitu teori relasional. Teori ini mengasumsikan konflik adalah hasil dari sebuah interaksi individu ataupun kelompok, yaitu tentu kelompok yang berbeda yang memiliki orientasi budaya, nilai, dan kepentingan yang berlainan. Konflik berada di jantung seluruh hubungan manusia. Ini menurut teori relasional. Selanjutnya, teori yang keempat, yaitu teori negosiasi prinsip. Dalam teori ini menganggap bahwa
konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Contoh, pemekaran beberapa wilayah provinsi, pemekaran kabupaten, pemekaran kecamatan seringkali memicu konflik di antara penduduk setempat karena masalah-masalah politik, karena masalah-masalah ekonomi, budaya, dan lain-lain. Yang selanjutnya, teori yang kelima, yaitu teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu. Misalkan, relief yang terdapat pada bangunan agama tertentu dipergunakan oleh umat lain yang berbeda. Ini adalah menurut teori identitas. Selanjutnya, yang keenam, teori kesalahpahaman antar budaya. Yaitu teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Selanjutnya adalah teori yang keenam, yaitu teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Ini menurut teori kesalahpahaman antar budaya. Yang selanjutnya, teori politik. Dalam teori politik ini, asumsi yang digunakan adalah negara adalah satu-satunya arena bagi berbagai individu dan kelompok untuk bersaing, untuk memanfaatkan pihak lain. Mereka percaya bahwa mereka hanya dapat memperoleh akses pada negara ketika pihak lain disingkirkan. Kekuasaan adalah pusat dari seluruh konflik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, teori sebab konflik yang terakhir yaitu teori transformatif. Asumsi dari teori ini adalah konflik disebabkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan sistemik dan struktural yang diekspresikan kerangka sosial, budaya, ekonomi, keagamaan, dan politik yang saling bersaing. Konflik diperburuk oleh ketegangan antara tuntutan akan perubahan dan resistensi dari struktur dan institusi terhadap tuntutan perubahan. Contoh, penjajah Belanda di Indonesia pada masa lalu sering menguntungkan kelompok tertentu. Akibatnya timbul ketidakpuasan atau kebencian kelompok lain yang merasa dirugikan dengan keberpihakan tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah beberapa teori sebab-sebab konflik. Bapak dan Ibu yang berbahagia dan yang saya hormati, setelah kita berbicara tentang teori-teori sebab konflik, di sini juga penyebab-penyebab timbulnya konflik ada beberapa hal. Ya, konflik dapat terjadi karena bertemunya 4 unsur secara bersamaan. Yang pertama adalah adanya faktor pemicu atau trigger faktor, atau peristiwa yang menjadi penyulut bagi kelompok tertentu untuk mulai konflik secara terbuka. Ini adalah penyebab timbulnya konflik yang pertama. Yang kedua yaitu adanya faktor sumbu. Ya, mana di situ kondisi masyarakat yang ada di sekitar situ memang rentan terhadap konflik yang dapat berupa sentimen kesukuan, sentimen ras, keagamaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penyebab timbulnya konflik yaitu akar konflik. Ya, ini merupakan kondisi sosial yang dialami kelompok masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil secara sosial, ekonomi, maupun politik. Yang keempat, yaitu penyebab timbulnya konflik yang keempat, yaitu konteks pendukung
Artinya di sini juga masuk yaitu kondisi lingkungan yang secara geografik dan demografi mengakibatkan secara tidak langsung terjadinya konflik. Inilah beberapa hal penyebab timbulnya konflik. Ketika keempat faktor ini secara bersamaan terjadi pada suatu tempat, maka konflik akan bisa terjadi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan pada topik selanjutnya, yaitu pencegahan konflik dalam siklus konflik. Hal ini harus diketahui oleh Bapak dan Ibu sebagai seorang penyuluh maupun sebagai seorang pendidik. Konflik memang acap kali melibatkan kekerasan, namun para pengkaji konflik cenderung membedakan konflik dari kekerasan. Konflik menjadi persoalan ketika pihak berkonflik mulai menggunakan kekerasan ataupun saluran non-kelembagaan untuk memperjuangkan tuntutan atau kepentingan mereka. Perbedaan konflik dan kekerasan itu menjadi landasan dari konsep pencegahan konflik dalam studi-studi konflik. Pencegahan konflik umumnya bukan sebagai upaya untuk meniadakan konflik itu sendiri, tetapi upaya untuk mencegah penggunaan kekerasan dalam konflik yang terjadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, konflik itu bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Sifat dinamis konflik ini diilustrasikan oleh para pengkaji atau oleh para ahli ke dalam alur perkembangan yang disebut dengan siklus konflik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, secara garis besar, siklus konflik terbagi ke dalam 5 fase atau tahap. Yang pertama adalah fase laten atau fase permulaan konflik. Yang kedua, fase eskalasi. Dan yang ketiga, yaitu fase puncak atau krisis. Yang keempat, deeskalasi. Dan terakhir adalah fase akhir dari sebuah konflik. Baiklah, kita bahas apa fase-fase tersebut. Yang pertama adalah fase laten atau fase permulaan konflik. Tahap pada fase ini yaitu tahap di mana munculnya faktor-faktor penyebab konflik dalam organisasi ataupun kelompok. Tahap ini merupakan tahap awal terjadinya konflik yang biasanya menimbulkan sebuah persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas atau perebutan posisi dalam suatu organisasi. Fase laten ini adalah tahap ketika kondisi yang berpotensi melahirkan konflik belum disadari oleh para pihak yang berkonflik, atau sebagian pihak mungkin telah menyadari tapi tidak tahu apa yang harus atau dapat diperbuat. Pada tahap inilah para pengkaji umumnya memandang penting peran pencegah konflik, yaitu Bapak dan Ibu sebagai seorang penyuluh agama maupun sebagai seorang pendidik. Jika pencegahan konflik atau respon dini tidak dilakukan pada fase ini, maka kondisi itu umumnya akan mendorong munculnya fase berikutnya, yaitu ke fase eskalasi. Yang mana pada fase ini yaitu tahap ketika salah satu pihak berkonflik telah mengekspresikan tuntutan terhadap pihak lain dalam bentuk aksi yang lebih terorganisasi. Bentuk aksi ini yaitu untuk mengekspresikan tuntutan dalam tahap atau dalam fase ini dapat berupa aksi damai atau kekerasan, atau dalam aksi destruktif atau aksi kekerasan. Itu adalah fase eskalasi. Selanjutnya fase yang keempat yaitu fase krisis, yang mana
Jika kondisi pada fase eskalasi tidak tertangani, konflik akan berlanjut memasuki fase krisis. Apabila pada fase sebelumnya ketegangan telah ditandai dengan munculnya aksi-aksi kekerasan secara sporadis, fase krisis ditandai dengan aksi kekerasan yang masif dan mungkin juga akan meluas. Contohnya adalah huru-hara, bahkan perang. Ketika konflik telah memasuki fase krisis, tindakan intervensi yang umum dilakukan oleh penghentian, yaitu adalah penghentian kekerasan. Baik itu oleh aparat keamanan, baik dilakukan dengan penggunaan kekuatan atau melalui persuasi. Apabila intervensi penghentian kekerasan berhasil, kekerasan mereda dan ketegangan antara pihak berkonflik menurun, konflik akan memasuki fase berikutnya, yaitu fase deeskalasi. Dalam fase ini, selain upaya memelihara perdamaian atau peacekeeping, pihak ketiga yaitu pemerintah maupun non-pemerintah berupaya melakukan mediasi atau dialog dengan melibatkan para pihak berkonflik untuk mencapai kesepakatan, yaitu penyelesaian konflik. Jika mediasi atau dialog dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak berkonflik, konflik memasuki fase akhir, yaitu penyelesaian konflik. Apabila kesepakatan tidak bisa sepenuhnya memuaskan para pihak berkonflik, tentu kondisi ini akan menyediakan benih-benih baru bagi terjadinya konflik di masa mendatang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah beberapa fase pencegahan konflik dalam siklus konflik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari fase konflik yang telah dijelaskan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa tindakan pencegahan konflik harus sudah dilakukan pada fase latin, dan hal ini dikenal dengan istilah respon dini. Respon dini ini setidaknya dibagi ke dalam dua jenis. Pertama, intervensi ringan yang ditujukan untuk mengatasi konflik laten atau konflik di bawah permukaan yang ditenggarai mengarah pada kekerasan. Pada fase laten inilah ada sebuah tindakan yang namanya respon dini. Sedangkan jika fase konflik sudah mengarah ke dalam fase eskalasi dan fase krisis intervensi yang dilakukan adalah penanggulangan. Dari fase krisis menuju fase deeskalasi dan sampai pada fase konflik terselesaikan, terkadang terjadi terminasi kekerasan. Berkaitan dengan hal itu, intervensi yang dilakukan adalah melalui peacekeeping, peacemaking maupun peace building. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peacekeeping, peacemaking, dan peace building yang saya sampaikan tadi adalah merupakan tiga istilah yang berbeda, tapi saling terkait satu sama lain. Ketiga istilah ini dalam bahasa Indonesia sering dimaknai secara bersama-sama, yaitu sebagai penjaga perdamaian. Padahal sebenarnya tujuan dari aktornya saja berbeda. Istilah-istilah ini digunakan atau sering digunakan oleh PBB di daerah atau negara yang sedang menghadapi konflik dan diusahakan sebuah perdamaian di antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Apa saja istilah dari ketiga tersebut? Baiklah, kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah peacekeeping. Peacekeeping ini adalah intervensi pihak ketiga, seringkali dilakukan oleh para militer, tapi tidak selalu untuk membantu pihak-pihak di negara atau daerah yang sedang berada dalam keadaan transisi.
yaitu dari kelompok yang bertikai dan mencoba berdamai atau didamaikan. Misalnya, dengan memisahkan pihak-pihak yang berseteru dan menjaga agar mereka terpisah. Operasi peacekeeping ini tidak hanya menyediakan keamanan, tapi juga inisiatif non-militer. Selanjutnya, peacemaking adalah upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan antara pihak-pihak yang bertikai dan mengajak mereka untuk berdialog tanpa kekerasan dan jika memungkinkan ke arah perjanjian damai. Selanjutnya, kegiatan peace building baru bisa dilakukan setelah fase proses perdamaian terjadi. Setelah konflik kekerasan mereda atau berhenti, atau setelah melakukan intervensi melalui peacemaking dan peacekeeping, baru dilakukan peace building. Peace building adalah membuat tata kerja untuk menghindari munculnya konflik, itu menghindari munculnya konflik kembali, antara lain dengan perbuatan mekanisme peningkatan kerjasama dan dialog antar kelompok yang berbeda tersebut. Mekanisme ini membantu memanage konflik yang terjadi melalui cara-cara damai. Bisa juga dengan membentuk lembaga yang menyediakan prosedur dan mekanisme untuk menangani dan memecahkan konflik. Peace building terdiri dari sejumlah kegiatan yang terkait dengan capacity building, misalkan atau penguatan kapasitas masyarakat, rekonsiliasi, dan transformasi atau perubahan dalam masyarakat dan merupakan proses jangka panjang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan aktor siapa peacekeeping dan peacemaking? Aktor peacekeeping dan peacemaking adalah biasanya pihak militer ataupun diplomat yang ditunjuk, seperti misalkan pasukan penjaga perdamaian PBB, di mana di Indonesia seringkali mengirimkan pasukan ke negara konflik atau pasca konflik. Sedangkan aktor peace building biasanya dilakukan oleh LSM khusus, lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang HAM, antara lain misalkan dalam kegiatan pemilu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah konflik terselesaikan, ada beberapa tahapan yang juga yang perlu dilakukan untuk pemulihan pasca konflik tersebut. Yang pertama adalah rehabilitasi, yaitu merupakan suatu upaya untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala sebelum terjadinya konflik. Hal ini dilakukan di daerah yang terdampak konflik. Selanjutnya, tahap kedua setelah rehabilitasi, yaitu ada tahap rekonstruksi, yaitu merupakan suatu upaya pemulihan pasca konflik di mana dilakukan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami dampak dari terjadinya konflik tersebut. Tahap yang terakhir yaitu reintegrasi, yaitu merupakan suatu upaya yang dilakukan agar unsur-unsur dalam masyarakat dapat dijalankan secara selaras, serasi, seimbang agar dapat tercipta kembali suasana atau keadaan seperti sebelum konflik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah intervensi dalam siklus konflik. Selanjutnya, pemetaan dan analisis konflik sosial keagamaan. Untuk kepentingan pencegahan atau penanganan konflik perlu dilakukan pemetaan dan analisis konflik. Pemetaan dan analisis konflik dibutuhkan agar intervensi pencegahan maupun penanganan sesuai dengan situasi konflik yang dihadapi. Ada 4 elemen konflik yang penting dikenali dalam melakukan pemetaan dan pencegahan terhadap analisis konflik tersebut. Yang pertama adalah isu atau inti dari persoalan. Isu konflik adalah hal pokok yang dipertikaikan
para pihak yang berkonflik. Seringkali isu ini bersifat multidimensi. Penyelesaian isu yang satu belum tentu mengakhiri konflik karena ia memiliki kaitan dengan isu yang lain yang juga harus diselesaikan. Isu konflik yang muncul di permukaan tidak berarti ia merupakan akar dari persoalan konflik. Oleh sebab itu penting untuk mengenali problem-problem yang lain yang lebih mendasar yang merupakan akar persoalan dari konflik yang terjadi. Hal yang lain juga perlu dipertimbangkan adalah isu atau persoalan yang bersifat dinamis. Ia berkembang dan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Itulah elemen yang pertama terkait dengan elemen konflik, yaitu isu atau inti dari persoalan konflik. Yang selanjutnya adalah aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat. Aktor atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau yang memiliki kepentingan terhadap konflik. Karakteristik aktor yang terlibat konflik dan relasi di antara mereka akan mempengaruhi apakah suatu konflik mudah atau sulit untuk diselesaikan. Aktor ini dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah aktor primer, yaitu para pihak yang secara langsung terlibat sebagai pihak yang berkonflik. Yang kedua adalah aktor sekunder, yaitu bukan para pihak yang langsung terlibat dalam konflik, tetapi berkepentingan dengan para pihak yang langsung terlibat, yaitu memiliki kepentingan. Aktor sekunder dapat berubah peran menjadi salah satu dari pihak yang terlibat langsung dalam konflik. Yang selanjutnya yang ketiga adalah aktor tersier, yaitu pihak pemerintah dan lembaga lainnya yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian atas konflik. Ini adalah dilihat dari aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang selanjutnya adalah dari pemetaan selanjutnya adalah konteks. Yang 3 konteks. Konteks konflik mengacu pada kondisi-kondisi yang melekat pada situasi konflik. Misalnya persepsi yang berkembang, atau lokasi geografis, atau komposisi demografis, konteks historis, ekonomi, politik, dan budaya, dan lainnya. Ini adalah dilihat dari segi konteks. Selanjutnya, elemen konflik yang terakhir yaitu proses. Adapun proses dalam cara pihak merespon konflik, yaitu ada 3 cara para pihak berkonflik mengekspresikan respon mereka. Yang pertama, kekerasan, konfrontasional, dan kekerasan. Ya, proses mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Cara masyarakat dalam merespon konflik berkembang. Terkadang konteks tertentu memiliki keunikan. Ini adalah terkait dengan elemen proses. Kepada Ibu yang saya hormati, itu tadi yaitu terkait dengan pemetaan dan analisis konflik sosial keagamaan. Selanjutnya, pembahasan berikutnya yaitu peringatan dini konflik sosial keagamaan. Secara ringkas, peringatan dini dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan menganalisis informasi mengenai peristiwa konflik dan atau kekerasan yang diduga akan terjadi. Peringatan dini ini bertujuan untuk menyediakan sumber informasi yang memadai, netral, terbuka. Terus peringatan dini ini juga bertujuan untuk memonitor konflik keagamaan di masyarakat secara berkesinambungan. Dan juga yang terakhir, peringatan dini ini bertujuan untuk menjadi basis untuk merumuskan
pilihan-pilihan tindakan bagi pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan dan tindakan pencegahan konflik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya topik yang selanjutnya adalah respon dini konflik sosial keagamaan. Respon dini merupakan bagian penting tak terpisahkan dari sistem peringatan dini. Austin mendefinisikan respon dini yaitu sebagai setiap upaya yang dilakukan pada tahap potensi terjadinya konflik bersenjata atau kekerasan yang bertujuan untuk mengurangi atau menyelesaikan atau mentransformasikan konflik tersebut. Itu menurut Austin. Sementara itu berkaitan dengan inisiatif pembangunan sistem peringatan dan respon dini konflik keagamaan, definisi kerja respon dini yang digunakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi terjadinya penyelesaian damai atau pertikaian yang terjadi menyangkut isu agama tertentu serta mencegah pertikaian tersebut mengalami eskalasi menjadi konfrontasi fisik atau konflik yang melibatkan penggunaan kekerasan. Ini menurut yang definisi yang digunakan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia, poin terakhir atau topik bahasan terakhir yaitu terkait dengan alur peringatan dan respon dini konflik. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini adalah bagian terkait dengan alur peringatan dan respon dini. Di situ ada gelagat struktural, yaitu peristiwa terkait aspek-aspek mendasar yang terjadi dalam masyarakat seperti ketimpangan ekonomi yang parah, perubahan demografi, dan lain sebagainya. Terus ada juga gelagat akselerator, yaitu peristiwa atau perkembangan tertentu yang dapat meningkatkan suasana tegang dan menonjol sisi yang paling rawan di dalam masyarakat, seperti migrasi yang pesat, kenaikan harga kebutuhan pokok, pendirian rumah ibadah yang tak sesuai prosedur, munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang cenderung pada penggunaan kekerasan dan sebagainya. Ini adalah penanggulan dini. Ketika ada gelagat-gelagat tersebut, berarti masuk dalam fase penanggulan dini. Yang selanjutnya ada gelagat pemicu. Ada sebuah kegiatan atau sebuah gerakan, namanya gelagat pemicu, yaitu sebuah peristiwa tertentu yang menjadi katalis meletusnya kekerasan, seperti terjadinya percekcokan, seperti terjadinya penghinaan atau ujaran kebencian, rumor, berita bohong, hoak atau istilahnya hoak dan sebagainya. Di situ berarti harus kegiatan yang dilakukan fase itulah respon dini, ya, respon dini terhadap konflik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika gelagat pemicu ini menimbulkan sebuah gerakan-gerakan atau aksi-aksi, misalkan protes, aksi destruktif, atau aksi kekerasan, maka disitulah terjadinya sebuah konflik. Maka hal yang dilakukan adalah penanggulangan. Itulah alur peringatan dan respon dini terhadap konflik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.